Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang penggunaan Jamboard sebagai papan tulis digital. Pada video sebelumnya itu saya menggunakan Padlet sebagai media untuk diskusi online. Nah, kali ini saya ingin memberikan alternatif lain, yaitu fitur dari Google itu sendiri. Kita bisa lihat di pojok kanan atas kalau kita membuka Google, pojok kanan atas, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita temukan Jamboard ini, fitur Jamboard. Fitur ini adalah fitur papan digital yang disediakan oleh Google. Jadi kalau kita klik ini maka tampilannya nanti seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk memulai itu tinggal klik icon plus atau icon tambah pada bagian pojok kanan bawah ini ya. Nah, setelah mengklik icon plus, nanti tampilannya seperti ini. Nah, jadi ini papan digitalnya itu ini. Nah, di sini untuk fitur-fiturnya itu ada pulpen. Jadi kalau kita klik ini ada pena, ini spidol, ini stabilo, ini kuas, ini warnanya ada 6 warna. Kemudian ini penghapus, ini kursor seleksi, ini sticky note, catatan ya. Ini menarik, sebentar kita akan coba. Ini gambar untuk mau upload gambar, dan ini laser. Oke, saya mulai dari misalnya di sini ada judul pojok kiri atas. Ini judul, kita bisa menuliskan materi kita, misalnya tentang operasi bilangan bulat. Oke. Nah, operasi bilangan bulat ini papan. Nah, kemudian di sini ada background. Kita mau backgroundnya warna apa? Kita mau seperti apa? Apakah warna biru? Misalnya seperti ini. Ataukah kita mau yang bergaris? Ya? Atau kita mau yang polos saja? Nah, di sini saya pakai yang polos saja. Nah, ketika sudah seperti ini, misalnya saya sebagai guru itu ingin mengajak atau melibatkan siswa saya berdiskusi tentang apa saja sih operasi bilangan bulat itu. Nah, di situ saya menyediakan misalnya saya memfasilitasi siswa itu atau mengarahkan siswa itu untuk aktif, membuat skenario agar siswa itu aktif mencari apa saja sih operasi dalam bilangan bulat itu. Nah, ini misalnya saya gunakan stabilo, warnanya kuning. Oke, di sini saya tulis operasi bilangan bulat ya. Nah, ketika sudah seperti ini, saya coba mengganti warna merah. Kemudian saya tahu bahwa operasi bilangan bulat itu ada 4. Saya coba membuatkan ini. Oke. Nanti masing-masing siswa itu bisa memberikan respon dengan membuat sticky note ini, misalnya itu penjualan, kemudian ganti warna pengurangan,
Nah, ini tinggal kemudian kita tempatkan misalnya perkalian di sini, nah, terus pembagian di sini, penjumlahan di atas, pengurangan di bawah. Ini tinggal dibuat, diperbesar. Misalnya seperti ini, kemudian kita bisa menjelaskan keterkaitannya, misalnya bahwa penjumlahan ini menjadi dasar untuk bisa memahami prinsip perkalian. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan berulang, begitu juga dengan pembagian, itu dasarnya dari pengurangan. Nah, ini misalnya papan pertama ya. Nah, jadi kita tidak perlu hapus, jadi kita bisa geser ke papan berikutnya. Nah, ke papan berikutnya. Jadi nanti kalau kita klik ini akan ketahuan siapa yang membuat ini. Jadi akan ketahuan siapa yang menuliskan ini. Ini lanjut. Di sini kita bisa tulis ya macam-macam, misalnya penjumlahan itu apa saja. Penjumlahan itu contohnya seperti apa? Penjumlahan bilangan bulat. Ini contohnya apa saja, nanti masing-masing siswa bisa memberikan jawaban, baik bisa dalam bentuk gambar atau stick note gitu. Dan seterusnya ini kita bisa punya papan banyak sekali. Nah, ini kemudian kita bisa share. Jadi kalau mau melibatkan siswa, kita cukup klik share di sini. Share. Dan kita ubah ini jadinya untuk publik dengan privat ya. Publik, kemudian jangan hanya dapat dilihat tetapi juga siswa itu ketika mengakses ini dapat mengedit. Artinya kalau dapat mengedit bisa menambahkan argumentasi mereka. Kemudian selesai, kita coba ini, kita ambil ini linknya ini yang kemudian diambil kemudian dimasukkan misalnya di dalam Google Classroom ya, misalnya pada materi. Nah, ini diskusi online. Kemudian sini kita tambahkan link ya. Tambahkan linknya dengan add link. Nah, sudah ada. Kemudian kita masukkan pada topik ini, kemudian kita post. Nah, nanti ketika siswa membuka ini maka akan tampak. Jadi ketika mereka mengklik ini ya, ini kan coba perhatikan ya. Di sini saya menggunakan akun Kartianum e-learning kartianum@learningkartianum.com. Nah, di sini yang dari saya klik ini maka yang terbuka ini saya ganti akunnya, saya ganti akun lain, berarti akun yang nah ketika saya klik link dan menggunakan akun lain, ini misalnya akun siswa, maka tampaknya seperti ini. Dan coba lihat ini di akun saya yang lain ya. Nah, ini kan langsung kentara si Anonymous ini kentara ada yang masuk ke dalam ya.
ada yang join. Jadi ada yang join. Nah, ketika ada yang join, saya coba memberikan argumentasi di sini. Saya coret-coret. Misalnya saya berikan jawaban. Buset, ada checklist begini, benar. Kemudian ya, saya gambar lingkaran. Baru saya tulis misalnya apa. Itu. Misalnya di sini saya berikan simbol tambah kali kurang bagi, gitu ya. Maka di sini ketika yang kartian.gmail.com ini mengedit ini, maka di sini pun akan berubah, ya. Jadi akan ketahuan bahwa si ini itu si anonymous platypus ini dia mengedit, si ini mengedit bagian yang ada di slide pertama. Ketika misalnya saya kemudian saya misalnya ke slide berikutnya, di slide sini saya menuliskan apa ya, pengurangan misalnya atau perkalian, pengurangan misalnya seperti ini, maka di sini itu kelihatan bahwa si ini sebentar menulis di sini, sedang aktif di sini, jadi kita bisa pantau. Nah, dan ini menariknya, kenapa menarik? Ini slide-nya papannya itu tidak terbatas, jadi ada sampai banyak, tergantung skenario kita bagaimana mendesain ini, gitu. Gitu ya. Kita bisa buat banyak hal di sini. Kita bisa tambahkan stick note, ya. Jadi B C ini bisa buat macam-macam, misalnya seperti ini, ya, ini. Kemudian kita bisa tambahkan apa, kita buat misalnya kita bisa buat miring-miring seperti ini, kemudian ini tambah ini. Nah, itu tergantung kreasi kita sehingga itu terlihat menarik, dan masih banyak lagi, silahkan dieksplor sendiri. Saya hanya memberitahukan bahwa ada fitur Jamboard atau papan tulis digital yang disediakan oleh Google yang bisa dimanfaatkan untuk menulis pada laptop atau apalagi pada handphone, ya. Ketika digunakan di handphone siswa itu sangat menarik, sangat bagus. Oke, sekian yang bisa saya bagi. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.